baru sehat lah. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, ikhwatal Islam yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya ingin membahas tentang doa ataupun berzikir. Kita pernah bahas, tapi ini ada lanjutannya. Bahas beberapa bulan yang lalu, cuma ini saya sambung lagi di pembahasan di yang berbeda lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dan di ayat di surah lain Al-A'raf 205, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbak, dan zikirlah kepada Rabb kamu, fi nafsika, dalam hatimu, nafs dalam hati, tadarruan, dengan merendahkan hati, wa khifatan, dan merasa takut, wa dunal jahri, dan juga tanpa mengeraskan, minal qawli, dengan cara diucapkan, ini tanpa mengeraskan ucapan tersebut, bil guduwi wal asal, baik saat pagi ataupun petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah sekali-kali kalian, atau janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghaflah. Ghafil artinya orang-orang yang lalai. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, kan bentar lagi mau puasa nih, berarti kita yang harus banyak berzikir dari sekarang, ya. Jangan tunggu puasa, jadi perbanyak dari sekarang. Jadi lisan kita basah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya mengingat ataupun menyebut. Karena tanda-tanda mencintai sesuatu itu adalah dengan banyak menyebut atau mengingat. Contoh, kita kalau dulu masih muda, ya, ini masih muda semua, ya, apa mantan remaja semua, ya, mantan remaja, ya. Kalau masih remaja dulu, kalau lagi sayang sama seseorang, namanya kita sebut, ya. Ya paling enggak kita sebut dalam hati kita dan dalam surat cinta dan lain sebagainya. Ataupun disebut cerita sama temanmu, saya punya ini kekasih, gitu. Disebut kan, itu namanya zikr. Zikr itu artinya menyebut, mengingat dan menyebut. Jadi ini tanda cinta seseorang terhadap sesuatu, menyebut, ya. Seandainya hobinya mobil Mercy, nyebut Mercy dulu, gitu, ya. Ataupun dan lain sebagainya lah, gitu, ya. Makanan hobinya apa, seandainya nasi uduk disebut, gitu. Itu tanda suka berarti kan.
Maka oleh karena itu ini basahilah lidah kita dengan zikrullah, berbanyak. Baik, dalam suatu hadis dijelaskan bahwasanya dari Abdullah bin Zubair annahu, semoga Allah meridainya, annahu kana yaqulu duburi kulli sholatin hina yusallimu la ilaha illallah. Bahwasanya dia setelah selesai salat dia selalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nah, ini doa setelah salat fardu. Ya, seperti tadi kita baca kan, Allah la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta, dan lain sebagainya. Ada lagi nih yang lain ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna fuqara'il muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu hari orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Orang muhajirin adalah orang yang hijrah ke Madinah. Dari mana? Dari Mekah. Dari Mekah ke Madinah disebut orang-orang yang hijrah, disebut muhajirin. Orang fakir itu orang membutuhkan. Faqalu, lalu mereka berkata, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula. Orang-orang yang punya kelebihan harta itu punya posisi utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya di sisi Allah itu tinggi. Naimul muqim, dan punya kenikmatan yang tetap. Lalu bagaimana nasib kami gitu ya? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwalin, dan mereka juga punya keutamaan harta. Yahajjuna wa ya'tamirun, mereka berhaji dan mereka berumrah. Wa yujahidun, mereka berjihad. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga bersedekah. Lalu gimana nih kami yang secara ekonomi biasa-biasa aja gitu, kata muhajirin tadi yang membutuhkan. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, tak ada seorang pun yang lebih afdal daripada kalian. Illa man sana'a misla ma sana'tum, melainkan apa yang telah engkau perbuat. Qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah nanya tadi, apakah tidak ada lagi orang yang lebih bagus daripada kalian? Wah, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, menjawab, qal tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna. Kalau begitu caranya begini, untuk mengalahkan orang-orang yang tadi banyak berbuat baik lewat haji, umroh, hartanya dan lain sebagainya, sedekahnya dan macam-macam tadi, itu jihad dan lain sebagainya, puasa. Maka kamu caranya bertasbih, bertahmid dan takbir setiap selesai sholat 33 kali masing-masing ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Jadi 99 kali. Maka itu akan lebih baik buat orang tersebut ataupun kita semua. Jadi kalau bersaing, saingnya dalam doa. Kalau kalah dalam sisi lain, ya. Qalu Abu Shalih rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kaifiyati zikrihinna qalu yaqulu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar hatta yaqulu minhunna kulluhunna salasan wa salasina. Jadi cara bacanya adalah 33 kali. Tapi kalau di hadis yang ini pernah kita bahas di hadis Arba'in, ternyata mereka baca juga. Ya udah, kalau baca juga kita lebih banyak lagi gitu supaya bersaing gitu ya, untuk kebaikan. Jadi orang terdahulu mereka giptoh ya, giptoh itu punya keinginan yang lebih untuk menyaingi saudaranya untuk berbuat baik. Kalau kita udah kalah, ya santai aja, udah kalah gitu. Biasa-biasa aja kan, repot ya. Jadi dia kan orang kaya, jadi bisa sedekah, bisa sedekah itu, bisa haji, bisa umroh. Terus kita seandainya biasa-biasa aja, nggak berusaha, rugi, udah rugi. Mereka dengan itu bisa ini, bisa itu.
kita banyaknya zikir. Kalau seandainya kurang secara ekonomi, berarti zikirnya harus banyak ya. Karena kan kalau kita terus lama-lama siapa tahu kalau bisa lebih gitu kan. Bersaing untuk kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apalagi nanti bulan Ramadan kan, bulan dilipat gandakan pahala, maka banyaklah sebutlah sebanyak-banyaknya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhaluz zikri, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sebaik-baik zikir adalah qaulu la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Tiada Tuhan apapun, sesembahan apapun yang berhak disembah secara benar kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadisnya hasan. Hasan itu termasuk hadis sahih dan boleh dipakai. Baik ikhwatul Islam yang berbahagia, masih banyak. Dari Abdullah bin Busir, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala, pokoknya bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, atau bertanya, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat, sungguh syariat Islam itu telah banyak, itu hukumnya sudah lengkap atas diriku. Fa akhbirni bisaidin atasabbatu bihi, maka saya ingin engkau sebutkan lagi agar aku bisa berpegang teguh padanya, atau aku akan berpegang teguh dengan hal tersebut. Qala, maka Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Kalau begitu kata Nabi, basahilah lisanmu senantiasa, lisanmu itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ini merasa dia udah nyerap gitu, ilmu Islam udah nyerap, terus coba dong intinya, saripatinya yang pengen dapat gitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana nih? Ada nggak saripatinya dari semua yang saya pahami tersebut? Basahilah lidahmu dengan zikrullah. Nah, jadi perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam Islam itu kita punya amalan hati kan. Amalan hati seperti berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kan, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, ya, kitab, itu keimanan dalam hati. Ada juga amalan lisan. Amalan lisan ini seperti berzikir ya. Salat bacaan amalan lisan juga ya. Ya ini zikir salah satu dari amalan lisan. Dan ada lagi nanti amalan anggota tubuh ya. Itu juga salah satu iman, harus mengaplikasikan atau menzahirkan kepercayaan keimanannya tadi melalui amalan anggota tubuh gitu ya. Nah, salah satunya adalah baca Quran ya. Baca Quran itu termasuk amalan fisik dan juga lisan ya. Haji amalan apa? Hati juga, lisan juga, fisik juga. Kalau haji paling lengkap ya, karena paling capek, paling lengkap gitu ya. Bukan capek sih, kalau capek udah pasti. Jadi dia semua ada konkret ya. Jadi bukan eling ataupun percaya doang. Oh iya saya ingat, maksudnya eling kan ingat ya. Kalau ingat udah cukup. Kan ada tuh orang kalau sholat udah eling ingat, udah ingat nggak sholat. Maksudnya cuma ingat doang. Harus ada aplikasi kalau sholat kan. Baik. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang berdoa atau berzikir dengan doa subhanallah wa bihamdihi, ingat ya subhanallah wa bihamdihi,
Maha suci Allah dengan segala pujiannya ataupun segala puji untuknya. Gurisat lahu nakhlatan fil jannah. Nakhlatun fil jannah. Gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka akan dibangunkan ataupun akan ditanamkan sebuah pohon kurma di surga. Kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi sekali aja satu pohon kurma, kalau bacanya banyak kan ada dalam pagi sore ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali sore, itu sehari udah 200 pohon kurma kita baca minimal. Maksudnya udah nanam 200 pohon kurma minimal. Itu kalau baca cuma 200, kalau baca 1000 pohon kurma di akhirat. Terus nanti mungkin bertanya, terus pohon kurma banyak-banyak buat apa? Ingat, menanam pohon kurma di surga, masa kita ini nggak masuk surga? Kan nggak mungkin kan? Jadi menanam pohon kurma di surga, ya kita ini masih masuk surga insya Allah, ya nggak? Bismillah. Jadi Allah Nabi mengajarkan begitu. Ya begini. Pokoknya kalau kita tanaman kita udah ada, rumah kita ada di surga, dibangunin rumah di surga, berarti kita ini juga masuk. Gak mungkin Allah bangunin rumah di surga, nanamin pohon kurma di surga, terus kita ini gak masuk surga. Mungkin gak sih? Enggak kan? Gak mungkin. Berarti kita ini juga masuk surga. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullah Ta'ala, dalam satu hadis qudsi dijelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi, Ana inda zanni abdi bi, saya bersama prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu iza zakaroni, dan saya bersamanya ketika ia mengingatku. Wa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, jika seseorang itu mengingatku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in zakaroni fi malain, jika ia mengingatku dalam keramaian, zakartu fi malain khairin minhu, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada mereka. Jadi mengingat Allah dalam kesendirian, Allah akan mengingat kita maksudnya dalam hati kita, Allah juga akan mengingatnya dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi juga kalau kita lagi ramai-ramai mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah juga mengingat kita semua lagi ramai-ramai seperti ini. Jadi mengingat ini bisa juga menyebut nama kita, memperhatikan, ya, mengingat. Barangkali kalau kita lagi sulit, Allah akan membantu kesulitan berlisan ataupun memberikan problem solving untuk kita semua ataupun memberikan pencerahan. Jadi banyak-banyak saja membaca doa, baik doa setelah sholat, doa pagi sore, doa-doa lainnya yang dari Al-Quran, yang banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, yang umum ya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ataupun Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa untuk pengampunan untuk diri kita sendiri dan orang tua, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa apa aja kita ingat kita baca gitu ya. Tapi sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, karena itu masuk kalimat tauhid ya, kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak dan benar untuk disembah. Itu zikir yang terbaik ya. Ada lagi yang ini, yang ringan di lisan, berat di timbangan,
ringan di lisan, berarti timbangan apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dengan segala hamdihi, pujian untuknya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha besar. Azim, besar. Azim akbar sama besar, ataupun agung lah boleh. Agung kan besar. Ya. Baik, itu ikhwatal Islam yang berbahagia. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, laqitu Ibrahim alaihissalam. Aku pernah bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Ibrahim berarti lagi Isra Mi'raj. Lailata usriya bi, hari mana aku dinaikkan ke langit ketujuh. Nah, berarti ini pertemuan Nabi Muhammad kepada dengan Ibrahim ini roh bersama rohnya yang ketemu, ya. Rohnya Nabi Ibrahim kan jasad sudah ada, belum meninggal. Faqal, maka ia menjawab atau ia berkata, ya Muhammad, akriu ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, berilah salam ataupun bacakanlah salam kepada umatmu nanti kalau sudah sampai ke kampung halaman, gitu ya. Ini lagi di langit itu, di langit proses Isra Mi'raj, ya. Berikanlah salamku sampaikan salamku kepada mereka, kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Dan katakanlah kepada mereka bahwasanya surga itu adalah tanah yang baik, ya. Thayyibatut turbah, tanah yang baik, gitu. Kondisinya baik. Uzbatul ma, yang mana airnya tawar. Air surga itu tawar. Wa annaha ki'ani, dan tanahnya datar dan rata. Wa anna girosaha, sedangkan benih tanamannya surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan tanamannya benihnya surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau mau nanamin benih di surga bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi banyak jenis dari zikir-zikir, ya. Tapi kadang-kadang kita ada dengar subhanallah 33 kali ini habis sholat, alhamdulillah, sholat. Ini ada lagi yang model lain. Tapi ini umum, ya, dalilnya, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama aja kita lagi menanam pohon-pohon benih-benih di surga, gitu, ya. Jadi surga datar, tanah datar, terus kita benihi, kita siram benih dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca aja terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti kita akan mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala yang tanpa kita sadari. Kan ringan, kan? Ringan sampai santai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Katanya celengan kita banyak, ya. Nanti pas udah sampai sana, aduh alhamdulillah udah banyak celengan, masuk surga deh. Insyaallah, amin. Ya, kalau jarang baca kan kering gitu. Pas dilihat celengannya masih sedikit. Dulu malas baca, malas ngucap, gitu, ya. Maka perbanyak membaca ataupun zikir, ya. Karena dia ringan, ya. Ringan banget. Cuma butuh keinginan keras di awal. Lama-lama lidah kita udah lentur aja. Subhanallah, terbiasa, gitu kan. Kalau bisa kan karena biasa, ya. Jadi kalau biasa enak. Ya, kalau belum biasa dia niatin dulu, perlu seperti ini dulu. Lama-lama kan dia udah teratmosfer,
Dari Abi Darda, semoga Allah meridhoinya, ia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairin." Maukah kalian aku kabarkan sebaik-baik bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan buat kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan yang lebih bersih, lebih suci di sisi raja kalian ataupun yang merajaimu, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya buat kalian. Maksudnya suatu amalan ini merupakan amalan yang derajatnya paling tinggi buat kalian. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, yang mana amalan ini lebih baik dan lebih utama daripada infaknya emas dan perak. Apa itu ya? Lebih bagus dari emas dan perak. Wa khairul lakum min antalqa aduwwakum fatadribu a'naqahum, dan ini juga lebih utama daripada, lebih baik daripada kalian bertemu musuh lalu kalian membunuhnya dengan cara memukul tengkuknya di belakang, membunuh, maksudnya memerangi mereka. Qalu bala, maka mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa itu amalannya? Kata Rasulullah, zikrullahi ta'ala. Maka yaitu jawabannya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir itu lebih baik daripada perang. Kalau menurut di sini, maksudnya melawan musuh dan membunuhnya, ataupun bersedekah dengan emas dan perak, ataupun yang lainnya, ini adalah terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalan ini luar biasa, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, amalan lisan. Itu keutamaannya. Dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku atau berkata kepadaku, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Tidakkah mau aku tunjukkan kepada engkau suatu gedung simpanan ataupun pemendaraan yang lebih baik daripada pemendaraan yang terbaik, pemendaraan dari pemendaraan surga, gitu ya. Kunuz artinya pemendaraan, kanzun min kunuzil jannah. Ya, jadi ataupun suatu gedung simpanan yang sangat besar yang itu memuat berbagai kayak seperti emas, perak dan lain sebagainya, itu namanya tempat penyimpanan, ya. Yang lebih baik untuk kalian di surga. Faqultu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka katakanlah, ucapkanlah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau mau punya harta yang banyak di surga, bacanya la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi masing-masing ada keutamaannya ya. Doa ini ada keutamaannya, doa itu ada keutamaannya. Baca, kalau perlu kita tulis di kertas, tempel tembok. Ini kita baca ya semua. Yang belum baca baca, gitu ya. Mana yang kurang nih? Ini jarang dibaca, baca. Nanti lama-lama banyak kita ya, ada tanaman kurma, ada tanaman pemendaraan tadi ya, harta-harta benda yang kita miliki di surga. Ada apa lagi, itu kan macam-macam kan, itu tergantung bacanya. Semakin kita banyak baca, ucapin, berzikir, insya Allah nanti kita akan petiklah ya, banyak gitu. Keuntungan buat siapa? Buat kita sendiri, ya enggak? Semua perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya.
Perbuatan buruk juga kembali kepada pelakunya. Mungkin ada pertanyaan? Ini jelas ya. Zikir. Baik. Tadi kan ada ini buat rumah, buat kebenaran. Sekarang kita baca zikirnya kita gabung semua nih. Maksudnya gabung, baca satu-satu terus sekalian. Allah, terus subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya ya terus saya kontinuin. Bagus itu, bagus. Makanya tadi kan kita bilang tulis semua, kita baca semua. Ya, ini zikir umum berarti kan kita baca semua. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus tambahin apa? La ilaha illallah gitu kan. Tapi bukan tapi ya. Karena ini bebas ya, bebas. Tapi kalau doa pagi sore berarti dia ada redaksi sendiri ya, redaksi sendiri. Terus kalau yang doa yang secara umum ya kapan aja kita sebut bisa. Sambil duduk tadi sambil dengar bisa sambil zikir itu. Oke. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ataupun mau subhanallah aja 1000 kali boleh. Astagfirullah boleh 1000 kali. Bebas. Kita gabung semua. Ya artinya gabung maksudnya sama-sama kita baca lah kita semuanya boleh ya kan. Bisa. Terus bila zikir dibawa dengan ada maksud dan tujuan sesuatu gitu sah. Kayak apa itu contohnya? Enggak, cewek. Kadang yang maaf misal bawa perempatan ayat. Yang pertama, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi dia nama itu dengan membawa apakah ada hukum? Enggak masalah, itu kan kita berzikir. Ya, kita berzikir kapan aja. Mau bawa kurung batang, kurung-kurung yang lain. Nggak masalah. Kita kapan aja kita mau baca, mau sambil makan bakso, baca zikir, makan kacang, berzikir, sambil dengar kajian, berzikir, sambil ya tapi dengan tidak dengan suara yang jahar sangat keras-kerasan gitu sah. iya. Jadi berzikir itu memang pelan. Oh, ini yang saya bawanya kencang-kencang bacanya. Cuma memang tadi pelan-pelan benar. Cuma ada dalil yang mengatakan dia kadang-kadang perlu keras-keras juga supaya semangat. Kita mau buat semangat aja gitu ya, olahraga buat semangat nggak ada niat apa-apa nggak masalah juga. Kalau dizikir yang setelah sholat itu ya nggak boleh keras-keras. Gitu. Nanti pro kontra gitu. Masuk gitu. Takutnya, wah, nggak ada contoh ini. Iya. Jadi kalau itu mah sana buat kalau yang aman sih kita pelan-pelan dalam hati ya gitu. Umum lah. Bukan dalam hati sih, suaranya dengar kita sendiri. iya gitu. Samar-samar. Itu dan kencang-kencang. Gak boleh zikir ada kamar mandi. Kamar mandi. Iya, kan nggak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi. Terus kalau kita berwudu di kamar mandi gimana bacanya? Dalam hati. Bedain dalam hati sama suara pelan beda ya. Kalau dalam hati bilang Bismillah nih. Ininya yang kekerak bibirnya. Tapi kalau suara pelan, nah itu sir gerak, membaca, namanya juga membaca berarti gerak. Boleh, tapi kalau dalam di kamar mandi kita dalam hati. Tapi kalau di tempat wudhu nggak apa-apa ya. Sir boleh, keras boleh. Kalau wudhu ya, wudhu ya. Kalau zikir rame-rame, Iya. itu disunahkan atau diwajibkan atau disuruh? Zikir rame-rame. Ya kalau kita lihat dari hadis ayat surah Al-A'raf ayat 205 tadi, kita diperintah untuk berzikir pelan-pelan dengan
berarti ada di ajaran Imam Syafi'i zaman dulu, dia berzikir keras dalam rangka mengajarkan masyarakatnya karena belum hafal, belum ini. Ya, kadang-kadang kalau anak sekolah kan diajarin tuh baca ini zikir ini rame-rame karena dia belum hafal, diajarin rame-rame gitu. Nanti kalau yang punya dalil, walau alam lah mereka yang punya dalil yang keras-keras punya dalil juga nantinya gitu ya. Ini kita gitu, bukannya mereka ya. Kita nggak membahas amalan orang lain karena semua amalan punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita yang menghormati saja karena itu udah dalil gitu. Ya, jadi kita kalau kita udah tahu dalil kayak gini, berarti kita share aja sih, lebih baik. Bukan lebih baik ya. Itu yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf ayat 55 dan 205. Baik, ada lagi? Boleh. Boleh. Ini kalau sahabat-sahabat Nabi berkata, Mm-hmm. kalau Nabi itu bersabda, bedanya betul antara berkata dan bersabda. Kita sahabat berkata, raja bertitah, Rasul bersabda, Nabi Allah berfirman. Bedanya ya itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Itu tingkatan kebahasaan. Kayak bahasa Jawa ada kromo inggil, ada bahasa Jawa biasa, Sunda juga ada bahasa lemas, ada bahasa kasar. Kalau ditahu gitu kayak. Ada ya? Mungkin intonasinya atau apa gitu ya. Atau saya juga nggak ngerti. Yang jelas itu tingkatan berbahasa gitu, ataupun penggunaannya beda-beda gitu untuk penghormatan, penempatan. Tapi kalau kita sebut Nabi berkata, nggak boleh tadi. Kadang-kadang kayak tadi dia berkata kepada si ini, kadang-kadang kita ngertiinnya begitu, tergantung konteks sih, tapi tetap aja dia bersabda kan. Sabda itu kesannya kan sakral ya, yaitu guna sabda Nabi, berarti terkait dengan hukum syar'i, sabda Nabi ya. Tapi kalau perkataan kesan Muhammad berkata, berarti terkait kepribadian. Tapi kalau syariat sabda, ya. Sabda Nabi. Kalau kita nggak bisa bersabda, sabda kita siapa mau dengar? Kalau kita berkata gitu ya. Masa Bang Yudi bersabda, saya nggak anggap. Kalau dia berkata saya dengerin, ini kan. Ini ada bedanya antara sabda dan kata. Sabda dan kata berbeda. Sabda itu suatu keputusan nantinya, agama dari agama. Kalau kecuali sabda-sabdaan nih. Iya. Kan kalau di film-film itu ada sabda ini, sabda itu. Seperti itu. Kalimat-kalimat ini aja apa sih? Hiasan. Tapi itu sabda sendiri bahasa Indonesia tadi. Sabda bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris kan sama said kan berkata. Telah berkata gitu. Baik. Cukup dulu ya, udah azan belum? Hah? Nggak saya dari mana ya? Baik, karena mudah-mudahan. Tapi intinya adalah kita mudah-mudahan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan begitu pahala kita banyak dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita